Cuman memang itu Oke. materi yang Dokter Farida tadi, Dok. Kalau yang Hmm, alur diskusinya kita belum dapat, Dok. belum dapat dok, belum ada dok. Mau arahan dok, sebab belum ada tugasnya dok. Ini saya juga jadi nggak pede nih kalau di grupnya kalian belum ada. Jangan-jangan saya juga salah. Saya soalnya pernah sharing, yang saya share ternyata kunci jawaban. Ya udah Daripada deh kunci salah, jawaban aja dok. Kita arahkan ke kunci jawaban itu dok. Berarti materi hari ini. Mau arahan dok. Biar nanti agak salah. pinter kami dok. Kan kuncinya ada dok. Tapi untung saya berkata-kata sedemikian rupa. Jadi seolah-olah orang nggak tahu itu kunci jawaban. Oh siap dok. Kok belum dikasih ya? Lucu banget nih. Tapi Zoom-nya juga tadi link Zoom juga tumben dok. Nggak dari pagi atau nggak dari kemarin gitu. Baru. Jadi Hmm, seolah-olah kayak hari ini tuh libur gitu. Kita udah seneng sih dok kalau libur. siapa ya? Siapa ya? Bukan sih dok, kebetulan hari ini yang ngomong lagi nggak ada. Jadi kayaknya, aduh kayak keriuhan sama bocil-bocil. Jadi kalau dikasih libur pas banget nih gitu. Ternyata enggak. Nggak apa-apa dok, it's okay. Mana ya nih kasusnya kok nggak Belum. dikasih? Iya tumben Bukan dok telat nih. ada jawaban. Aduh, untung aja nggak dikasih. Ya udah dok, di-share aja di-share. Bener kita menunggu dok. Gak apa-apa Mohon kok, Dok, bantuannya. di-share. Kali Nanti ini kita saya tidak diskusi terjebak lagi. tentang jawaban itu, Dok. Kali ini saya tidak terjebak lagi. Oh, berarti biasanya share jawaban dulu, baru share ini ya, diskusi. Seneng banget yang jadi yang dibimbing dokter. Gini aja, saya kasih aja, pura-puranya nggak tahu ada jawaban, terus kita Baik dok, dengan mempelajari senang hati. kenapa jawabannya begitu, oke? Baik, Oke, siap Dok. dok. Siap, Dok. Udah Kasih, kita Dokter. kelamaan ya nggak nunggu-nunggu Yes, kali ini. berarti Makasih dokter dok. Trevino langsung share screen. Oh jangan saya share screen, saya kasih aja nanti siapa yang mau share screen Oh silakan. baik, Oke, dokter baik dok. Ardiana Dok atau Balkis, ah, aku dokter Balkis yang ini. Dokter share Adiana screenin. lagi itu dok. Oh iya, 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 benar, 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 benar. Dok Siap dok. Dian kali, dok Dian kan pakai laptop ya? Maaf, akunya Coba, lagi pikir di UGD, pasiennya lagi keluar lagi rame. Maaf ya Mbak. Aku coba kayak oke, mana oke. ini? Kita Nah, nunggu dokter Trevino dulu. Nomor kontaknya Balkis Nanti dok, kasih filenya, dok. filenya kemana nih? Udah. Oh, filenya lagi nyelip ya. Udah dok, sabar-sabar aja dok. Tan. Aduh, mana dokter Ardiana? Jadi nanti setelah kita sudah bisa berhasil membuat report SPKKLP yang disebutkan BCC, FOLC, BCTN seperti yang disebutkan tadi. Laptopku penuh, ntar aku delete dulu. Lalu ada contohnya, sekedar contoh apa gitu. Nah kemudian masuk nanti di situ misalnya CPT khusus untuk misalnya screening asentik tadi. Jadi kita balik ya untuk membahas soalnya kayak gini, jawabannya kayak gini, kenapa gitu ya Ya cara udah. membahasnya ya. Tapi nanti ya terserah sih kalau mau menyajikannya kayak apa. Baik dokter. Udah saya masukin di chat grup. Saya cuma mau tanya ke Prof. Vicky sama Mbak Dia, Pak. Wah, Bapak Henry sendirian ya bapaknya? Iya satu dok, Iya cowoknya. dok, iya dok. Satu sendiri Waduh, dok. hebat, hebat. Udah saya kasih ya. Udah dapat Iya, makasih dok. Makasih. silakan di share screen lalu kita bahas kira-kira kenapa begini pembahasannya ya. Ya, baik izin dok. saya coba share screen ya, Dok. Sebentar masih loading. Ya, silakan. Oke, aku berat.
Udah kelihatan belum ya teman-teman? Sudah. Udah. Ya. Duh, kok jadi berat. Dok, izin off cam boleh dok? Ini kayaknya jadi agak lemot. Apa-apa? Oh, boleh, boleh. Oke, silakan teman-teman. Silakan Dokter Balkis dipandu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah praktik dokter keluarga berpusat pada individu, berfokus keluarga, berorientasi siklus kehidupan pada komunitas, implementasi pada kesehatan lansia. Kasusnya adalah Tuan Budi, seorang pria 75 tahun, mengalami berbagai tantangan kesehatan terkait penuaan. Dia memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, dan depresi ringan. Tuan Budi tinggal sendirian setelah istri meninggal 2 tahun yang lalu. Dia sering merasa kesepian dan cemas tentang kondisi kesehatannya. Yang kita akan diskusikan, peserta dibagi dalam kelompok. Ini apa ya? Break room bukan? Oh, break room. Terus masing-masing dipandu. Oh, ini yang tugas besarnya ya. Berarti kita udah masuk, kita 8 orang. Terus dapat ditambahkan apa yang diperlukan oleh dokter keluarga dari kasus Tuan Budi. Tambahan data. Kita memerlukan tambahan data pada kasus Tuan Budi ini apa aja. Terus lakukan pengumpulan data tentang tantangan kesehatan apa saja yang dihadapi Tuan Budi. Diagnosis holistik. Berarti kita buat yang diagnosis holistik dulu ya dok ya? Mungkin kita nggak anamnesa dulu kali ya biar dapat data tambahan lagi. Kayak gitu nggak sih? Ya kan. Ya dari kasus yang tadi. Namanya kita dari situ. Iya, kayaknya dari kasus yang tadi atau naik dikit dokter dia. Jadi kasusnya kita ulang lagi. Ini kasusnya ini Mbak. Dok. Oh ini. Nah, ya ini. Nah, ya tuh. Ya. Mengalami berbagai Depresi. yang memiliki riwayat penyakit jantung, diabetes, dan depresi ringan. Ya. Masing-masing dipandu, merangkum pemahaman Ya, sejauh kali melewati modul 1 sampai 7, paradigma saat melihat masalah kesehatan dihadapi Tuan Budi. Berarti kan dia masalahnya banyak nih, penyakit jantung, diabetes, depresi ringan. Berarti ada dia kan di geriatri ya, terkait penuaan 75 tahun, lansia, DM, tinggal sendiri. Berarti udah ada masalah ya, istrinya nggak ada yang ngurusin ya. Iya. Ya, udah kompleks sih ini kayaknya, penyakit jantung, diabetes, depresi ringan. Berarti udah ada gangguan jiwa juga. Kesepian, cemas. Jadi kalau misalnya ditanya pergeseran paradigma saat melihat masalah kesehatan yang dihadapi Tuan Budi, berarti di modul 1 sampai 7 ya anamnesanya memang udah ya penyakit lansia ya, penyakit pada lansia, jadi emosi tak terkontrol juga. Metabolik ya. Dokter keluarga. Data tambahan apa yang diperlukan oleh dokter keluarga? Genogram kah? Apakah dia punya anak gitu? Iya, di situ tadi nggak disebutin kayaknya ya. Nggak ada, tapi nggak ada genogram yang nggak ada. Terus di ADN-nya berarti kan makan minumnya gimana gitu kan? Apa namanya? Food recordnya gimana? Mungkin Berarti ditambah juga langsung ini kali ya ditulisin. hubungan dengan anak juga kurang kali ya. Soalnya kan dia Iya. ini Mungkin kita hidup mulai sendiri. nulis dari nomor 2 ya dokter ya.
Nomor 3 kedua, ya. 3. nomor 3. Oh, data damai. Masalah kesehatannya dulu dong, kan penyakit jantung, diabetes, lansia dulu, lansia. Nomor 2 dulu dong. Pergeseran paradigma pada saat melihat masalah kesehatan yang dihadapi Dokter Tuan Budi. Jadi kan lansia dulu kita tambahin. Lansia dengan depresi ringan, penyakit jantung dan DM, hidup Ya, sendiri. hidup Terus sendiri. Mungkin sosialnya juga kurang ya. Apa interaksi namanya? sosial ya. Interaksi sama ini loh, ekonomi. Ekonominya kenapa ini? Kayaknya kalau dia mampu, kayaknya dia ini deh. Apa? Ada babysitter atau ada apa caregiver gitu loh, Ya. maksud aku. Atau dia di panti jompo gitu kan. Tapi Interaksi karena sosial kurang gitu aja ya. Kurang ya, dan dokter langsung nulis sosial. di nomor 2-nya. Oh, Aku di nulis di bawah. jawaban sini di bawah. Ha. Nanti Oh. rapihinnya nanti. Oke, Dok. Takutnya ngegaptek tiba-tiba. Yang penting Izin jawaban ya, dulu Dok. aja. Izin ya, Dokter Trevino. Kami agak-agak gaptek di sini, terutama saya. Ih, ada yang lebih parah. Dah, Interaksi sosial kurang dan hanya perekonomian ya mungkin menengah gitu aja menengah ya. rendah gitu. Ya, Nah, ke bawah. ya menengah ke Ini. bawah. Untuk pengetahuannya nggak ada ya? Iya, Iya, kayak Apanya? pendidikan kurang pendidikan. Nggak mungkin ada, ya. nggak ada. Tapi nggak ada pekerjaan kan? Pendidikannya Pensiunan mungkin Kerjaan apa-apa. nggak ada kan lansia. lansia doang. Iya, bisa jadi sih pendidikan yang kurang gitu. Oh, nanti ditambahkan di keterangan aja dokter. Kan di situ pendidikan nggak disebutkan apa-apa. Ya, benar-benar. Lansia. Ya, ketiga, data tambahan tidak lulu apa ya? Oh Pekerjaan ini gitu apa ya. riwayat riwayat keluarga ya. Riwayat keluarga. Kan dia ada jantung DM segala macam tuh. Ya, orang tuanya gimana gitu ya. Kakak adiknya Atau gitu. riwayat penyakit dahulu mah nggak usah ya. Riwayat Penyakit ini, keluarga. riwayat penyakit. Keluarga. Terus apa lagi? Pendidikan. Pendidikan tadi. Hmm. Pekerjaan. Pekerjaan lansia. Iya, pensiun apa? Iya, Pensiunan sebelumnya. apa? PNS bukan? Ya Allah tahu gue. Yang lanjut. Apa cuman cendol gitu kan? Riwayat penyakit keluarga, pendidikan, pekerjaan, eh Genogram. Pensiun pemulung kali. Dokter. genogram itu kan ke keluarganya kan riwayat keluarganya. Ya, gambarannya ya. Sejak usia berapa kena DM atau jantung dulu atau DM dulu gitu, Dok? Riwayat penyakit. Riwayat penyakit terdahulu ya. Ya, apa ya, Dok? Pengetahuan udah ya, pendidikan. Gaya hidup gitu enggak kan? Ya, gaya hidup. Terus kayak dia tahu nggak sih tentang penyakit dia Nah, gitu, Dok? Itu bahasanya apa ya? Kayak kemarin tuh loh, yang di diskusi. Pemahaman ini Ya, pemahaman pasien. pemahaman pasien Itu masuk ke penyakit. pendidikan nggak? Enggak ya? Enggak, pendidikan Oh, kan dia sarjana atau SMA atau SD gitu. Nah, ini yang pemahaman penyakit pasien tentang penyakitnya, tentang akan penyakitnya. Kurangnya pemahaman penyakit, kurangnya pemahaman. Iya nggak sih, Mbak? Kan data, kan kita lagi minta data, Dok. Lakukan pengumpulan data tentang kesehatan apa saja yang dihadapi Tuan Budi. oh terus ini untuk penyakit dia ini dia udah kemana aja? Apakah sama ini ya. berobat atau Ya, dia ke rumah percayanya sakit apa ya? obat ini Iya. apa itu ya? Riwayat Hmm, pengobatan. riwayat pengobatan apakah ke medis atau non medis gitu aja.
Tapi ternyata ke dukun. Ya kan biasanya kan gitu kata orang, terus Iya, nanti dia biasa berobat apakah ke medis atau non medis. medis. Gaya hidup, pola makan, ada ya. Pola makan udah belum belum ya? Pola makan. Apakah ada konsultasi gizi gitu? Sudah pernahkah konsul ke ahli gizi? Jadi kan ada food record. Berharap langsung dapat contekan food recordnya ada. Hmm, gitu. Udah, kita nomor 4 dulu aja. Kalau nanti ada tambahan, kasih tahu ya. Boleh keempat. Lakukan pengumpulan data tentang tantangan kesehatan apa saja yang dihadapi Tuan Budi. Tantangan data, Kesehatan. pengumpulan data tentang tantangan kesehatan. Tidak Berarti adanya screening ya? caregiver. Hah? Iya, tantangan Tidak adanya pengumpulan caregiver data. nggak dia lansia sendirian. Iya ya, pengumpulan tentang. Oh, maksudnya gitu ya? Tantangan untuk si Tuan Budinya ini kan, untuk kesehatan dia. Pertama dia nggak ada caregiver kan jadi tantangan dia sendiri. Sedangkan kan makanan harus Ada, dilihat. Gitu. Heeh. Tidak adanya caregiver. Caregiver ya bener ya? Caregiver Ya. Mm-mm. yang memantau kesehatan Pak Budi. Terus apa lagi? oh nomor 3 itu sejauh mana dia lansia tipe berapa? Tipe 1, 2, 3, 4 gitu loh. Yang dia masih Yang mana bisa itu? mandiri. Dia lansia Hmm, mandiri atau lansia itu ngomongnya gimana ya tipe dok? tipe Apa ya kok lupa lansia. loh. Kan dia ada yang lansia 1 berarti mandiri, lansia 2 Kemandirian pasien gitu ya. ya Bagaimana data lansia tipe tambahannya tentang uh, kemandirian pasien. jadi masih bisa mandi sendiri, bisa bisa pakai baju sendiri kan mandiri. Tapi kalau udah yang itu loh yang dia hampir nggak bisa Ya, yang kemana-mana kita tidur ngerjain aja. grup itu ya. Iya, Ngerjain di tabel waktu itu ya. uh-uh. Kartel Lansia ya. mandiri. Ini tantangan lagi apa ya? Tantangannya Tantangan eh, minum obat rutin. ya Takutnya lupa. dapat Takutnya dia lupa. apa namanya termasuk tertib administrasi apa enggak? Tertib administrasi, Administrasi. tertib tertib minum obat atau tidak? Apa nih nulisnya nih? Bahasanya. Tantangan kesehatan. Kalau apa? Keteraturan apa kayak Disiplin konsumsi obat gitu ya. udah dimasukin dulu. Masuk ke caregiver nggak sih itu? Tidak adanya caregivernya kan ngingetin obat, makan. Iya, kan sendiri kan dok. Jadi Oh dia iya. ada pendamping lah ya, minimal ya. Atau Jadi apa satu nanti aja. nyari nyari Udah kader ya. Beda udah sih termasuk dok. yang nomor 1 apa? Nggak dok, biarin aja dok. Biarin Beda aja dok ya. itu. Laptop ya. Kan kalau dia masih mandiri kan dia nggak perlu caregiver. Caregiver itu kalau dia udah tipe 3 sama 4. Kalau dia masih mandiri nggak perlu dok. Ya, Nggak ada apa-apa yang dok. Kan kita 75 masih masuk. datanya masih butuh dia yang tipe mana. Oke. Masukin aja. Oh, pusing bawah. Lagi Mana ya tadi? Ada apa? jarak ke Fasiankes jauh nggak ya ini ya? Maksudnya untuk kontrol tekanan darah, Oh iya. kontrol Tes ya. Jauh apa jarak antara ke ke puskesmas atau ke Vaskes, rumah sakit ya. Oh, jarak Jauh ke atau dekat? Fasiankes gitu ya. Fasiankes. Jauh gitu. Jarak Jarak ke Fasiankes atau rumah sakit jauh. Terus biaya ya. Itu biaya masuk nggak? Ya Ada nggak? biaya bisa kalau dia mahal. ya nggak ada biaya asuransi. dia punya asuransi ya benar asuransi kan dia kalau Oh, pensiunan mungkin dapat asuransi apa PNS-nya tapi kalau dia swasta mungkin udah terkat mungkin kan dok. Berobat tercover. Ada apa itu nanti
Asuransi, Ada asuransi. asuransi atau tidak? Ya, Berobat. Bawahnya dok, pembiayaan. bawahnya. Ada asuransi atau tidak? Satu lagi. Ada kendaraan atau enggak? Apa jalan kaki gitu apa ya itu? Nggak usah lah ya, itu Masuk ke jarak ekonomi. nggak itu? Kalau aksesnya itu kayak Aksesnya. Atau dia harus naik apa tuh namanya dok? Perahu gitu, getek gitu kan? Kita nggak tahu dia di mana ini. Ya, Iya, bisa itu masuk ke memasukkan jarak itu akses. nggak? Jarak pasien tes yang nomor 3. Maksudnya bisa diinin apa tidak? Bisa lah ya. Itu jarak atau kendaraan. Untuk ini juga untuk yang depresi ringannya Transportasi. tidak adanya teman, tidak ada Tidak teman adanya ngobrol gitu keluarga, maksudnya. iya. Tidak Yang ada tempat yang sharing, tidak ada tempat konsultasi. Kayak mana ya tidak ada bahasanya? tempat Tidak ada berbagi teman cerita, sharing. tidak ada teman Teman atau berbagi, saudara untuk berbagi cerita, untuk berbagi cerita gitu aja ya. iyalah. Aneh ya berbagi cerita. Iya, kok cerita ya? Maksudnya Apa tuh sih biar dia bahasa? tuh Kayak nggak ngobrol gitu. rahasia itu kan takutnya itu kan nggak ada teman sendiri bengong gitu. nggak apa-apa dok, diketik kayak gitu nanti kan bisa di sambilin jalan. Iya, biasanya kalau udah ngobrol sama dokter Desi, apa? Dian tuh ketemu tuh bahasa-bahasa baku. Lagi sibuk sama pasien dia. Dokter Henry ini juga puitis loh. Dokter Oh Henry, ya ayo Allah. bahasanya. Ayo bahasanya tolong dibantu. Ini dok, coba kelima ya dok ya, kali ya. Ya, 5 ya. Bisa aja. Kelima apa tadi ya? Atau Buat diagnosa ya kalau untuk dia holistik. aktivitas fisiknya apa dok? Kalau di nomor 4 itu dok, kayak aktivitas fisik mungkin dia nggak bisa cuman jalan tapi males, mager. Tahu dia sebenarnya ada alat untuk olahraga. Fisik kurang gitu ya. Aktivitas fisik mager gitu loh, maksudnya gimana ya? Oh, ini mungkin dokter kesadaran untuk olahraga Aktivitas fisik ya kurang ya. Di depannya berarti dok kurang Kesadaran? depan kesadaran, Kurangnya aktivitas kesadaran. fisik, kurangnya kesadaran, aktivitas fisik, melakukan aktivitas fisik. Ya, oke, makasih itu kan kalau ke dokter Dian ngomong langsung cus. 5. Diagnosa holistik dan tata laksana komprehensif berdasarkan materi yang sudah disampaikan secara sinkronus dan asinkron. Diagnosa holistik. Agak sulit ya. Tadi diagnosa holistiknya itu berarti Diagnostik holistik dulu internal, tujuan. faktor personal. Diagnosa holistik Apa? faktor personal. Faktor personal kedua ya. Putus itu siapa yang ngomong ya? Putus-putus loh dok. Dokter Dian. Dokter Dian putus-putus. Putus-putus. Ya, kayak mana kayak? Sinyalnya kali. Apa dok tadi? Personal apa dok? Personal Ulang dok. berarti yang kurangnya kesadaran untuk melakukan aktivitas fisik ya? Jadi dia itu apa ya, persepsi pasien akan penyakitnya loh dok. Jadi ada persepsi, kekhawatiran, terus harapan. Oh, jadi DM, ya personalnya ingin sehat, lagi dok. paradigmanya berarti ya, ingin sehat, ingin sembuh dari penyakit jantung, ingin sehat dari dan sembuh dari penyakit jantung, penyakit DM. Coba dok, kasusnya atas dok. Dan depresi ringan ya, ringan apa sedang tadi? Depresi ringan. Ini nih kasusnya dok. Budi 75 tahun, berbagai tantangan kesehatan terkait penuaan. Punya penyakit jantung, depresi, diabetes dan depresi ringan. Tinggal sendiri setelah 2 tahun yang lalu istrinya meninggal. Oh, jadi gini dok. Ingin menjadi lansia yang bermanfaat. Itu pasien 75 tahun dengan penyakit diabetes dan apa tadi ya? Jantung. Jantung, DM dan depresi ringan. Pasien lansia gitu ya. Lansia 75 tahun. Itu datang klinik bukan sih dok? Bukan ya?
Enggak, cuma ngasih tahu aja ada kasus kayak gitu, tapi nggak dikasih tahu dia datangnya Atau ke kemana. puskes kita kali, atau ke tempat kalau ke tempat kita bekerja mungkin gitu kali ya. Ingin pasien dia datang dengan ke klinik dokter Dian. Apa? Pasien lansia 75 tahun terus datang dengan Datang dengan dengan keinginan diagnosis dengan diagnosis yang tadi itu bla bla bla. penyakit jantung. Terus harapannya gitu ya dok ya? Iya, harus cantumin harapan, terus kekhawatirannya dia apa. Pasien lansia 75 tahun ya berarti datang di kopas dengan aja tadi ya ini diagnosis ini dia sering merasa kesepian dan cemas tentang kondisi kesehatannya. Ya, Dia itu. mengharapkan Ya. agar gitu apa gitu ya. Ya dok. Tapi Kok nggak mau? Kok nggak hang? pelan-pelan mungkin ya dok ya, dia lelah mungkin. Nah, Yang mana ini? Oh salah. Ini dia. iya benar-benar. Ini ini salah ini ya dengan diagnosis ini jantung dan depresi ringan. pasien sering merasa kesehatannya. Pasien ingin ya baru harapannya ya ingin sembuh dan dari penyakitnya gitu. Sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Ingin Harapannya dan ya. bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sedia kalanya tuh Lalu saya sedia kala agak zaman sulit muda ya. gitu. Apa ya? Pasien ingin sembuh dan bisa beraktivitas normal gitu. Iya benar-benar dok. Aktivitas normal. Aktivitas normal. Nah, terus bawahnya dokter faktor Kayaknya bawah itu udah ada jawaban deh. Coba deh ke bawah. Atau kita nyontek ya ini kan kunci jawaban saya yang ini. Dok. Coba ke bawah dok. Kita diskusi dulu nggak? Ya udah sambil dilihat sih dok. Biar bener nggak sih penyakit jantung, diabetes memerlukan pengelolaan yang ketat, depresi yang oh iya dok, ini dok, kesepian dan kecemasan. Ini ditambahin dok yang di atas, depresi yang mempengaruhi kesejahteraan emosionalnya, masalah kesehatannya, ya. Tambahin dok, tambahin atasnya lagi. Coba lagi bu, tulis aja nggak apa-apa bu. Tambahin aja mbak. Kesehatan mental ya. Di bawahnya, masih nomor 1 dok ya penyakit jantung. Satu ini. Permasalahan kesehatan dihadapi Pak Budi. Permasalahan bukan tantangan mbak. Yang mana permasalahan sih, sayang? Nomor 3 apa nomor 2 kan permasalahan. Oh ini. Iya. Ini ujian, jangan berantem. Namanya orang Lampung gini lah logatnya. Logatnya ngeri ya. Problem kesehatan mental ya. Nah itu mbak kita isi aja. Copy paste aja sih. Copy paste aja. Jangan lo kata-kata itu nggak boleh copy paste lo, nggak bagus. Enggak copy paste dulu nanti kita bahasain. Di copy paste nanti kita karangkan lagi kalimatnya mbak, biar lebih cantik. Di copy paste dulu, nanti kita kesehatan. Mainkan peranmu. Iya, biar cepat loh. Paste, oke. Permasalahan. Nah, agak kasih dikit lah. Nomor 2 itu permasalahan kesehatan pada Tuan Budi. Nah, depannya di belakang nomor 2. Bentar. Oke. Oke gini ya. Udah apa-apa lah. Di depannya permasalahan kesehatan Tuan Budi, Tuan B. Kesehatan yang dihadapi Tuan B. Tuan B. Tuan Balkis. Tuan B. 1. Penyakit jantung dan diabetes memerlukan pengelolaan yang ketat. Depresi memerlukan. Ayo bahasanya.
Coba lihat yang di bawah tadi deh yang punya kita. Kita kan ada jawaban juga. Lansia dengan depresi ringan, penyakit jantung dan DM, hidup sendiri, interaksi sosial kurang dan perekonomian menengah ke bawah. Nah, itu Budi, lansianya di atasin aja kita tuh, lansia dengan Lansia. lansia, penyakit jantung dan diabetes yang memerlukan pengelolaan yang ketat. Nah, terus depresi ringan, hidup sendiri, Ringan yang dialami gitu yang kan ya. mempengaruhi Dia kesejahteraan emosionalnya. Ya, ringan yang dialami Tuan B, yang mempengaruhi kesejahteraan emosionalnya dikarenakan hidup sendiri, interaksi sosialnya kurang, dan perekonomiannya menengah ke bawah. sebentar. Tapi ini kan ada yang Copy ketiganya, aja di saya. bawah. Tapi ada Yang dari macam-macam. hidup sendiri itu dok, dari hidup sendiri dok, di copy dok. Oh, ini Depresi ringan, hidup sendiri, kesepian dan mempengaruhi kesejahteraan emosionalnya. terus kesepian Jadi sekretaris hari itu ini, Mbak. maaf ya dok, hidup sendiri dok, kesepian dan kecemasan akibat hidup sendirian, interaksi sosial ini. kurang, bawahnya Ini dok, yang selanjutnya ya, yang strip itu selanjutnya. selanjutnya interaksi sosial kurang dan perekonomian menengah ke bawah. Nah, yang lansia sampai ke bawah itu delete dok. Itu jawaban kita. Makasih dokter. Dah titik. Bentar, sabar, harap bersabar. Yap. Nah itu delete. Lagi dok, nomor 3 di bawah dok, 3 di bawah. Jadi diagnosa holistik ini, pendekatan personal, dokter keluarga melakukan kemana? Oh, diomongin ya dokter keluarga melakukan gitu ya? Pendekatan personalisasi dokter. Iya, tambahin Dok, berarti. nggak usah. Ini apa? Psikososialnya kan udah masuk tuh dia karena depresi. Terus faktor ininya dok, faktor internal gitu nggak sih? Kalau holistik. Kalau di sini ini loh, personal, terus pengelolaan Kita salah penyakitnya, sama dukungan kurang psikososialnya. Kata Aki baju beda aku mau. Nah, baju apa itu? Coba deh, naik lagi dikit, naik dikit. Ya yang bener ini Bagi dong. 3 gitu loh. Iya, Personalisasi, penyakit kronis, kurang lengkap. sama psikososial. Enggak, kita apa-apa dong, udah bagus, udah lengkap. Tapi kita belum selesai aja tadi. Kita ditambahin aja depannya itu dok, dokter keluarga melakukan penilaian. Biar kita terbiasa dok, nanti menjawab soal-soal berikutnya tuh kita udah kayak gini gitu. Seperti benar, terbiasa ya. Iya dok. Nah, kopi di atasnya aja kan yang punya kita terus dilanjutkan. Nah, Ini. Ya personal. Terus depannya personalnya dokter keluarga melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi dan termasuk faktor psikososial. Terus rencana perawatan disusun secara terpersonalisasi dengan mempertimbangkan preferensi dan kondisi fisik Tuan Budi. Ini bahasanya kayaknya dirubah deh ini. Ini terlalu bukan bahasa kita ini. Rencana perawatan Enggak dok, secara kita tambahin aja. terpersonalisasi. Jadi Tuan Budi termasuk faktor psikososial. Nah, sering Wait, bentar. Sebentar. Diskusi dulu bentar ya. ingin sembuh dan bisa beraktivitas normal. Rencana pengobatan tadi ya, kondisi kesehatan. Melakukan penilaian komprehensif terhadap apa sih Oke, gimana? Ya dok, jadi kan ini kalau yang menurut contohnya itu kan bahasanya termasuk Ini, faktor dua ini. psikososial. Ya, rencananya lalu direncanakan perawatan disusun secara terpersonalisasi dengan mempertimbangkan preferensi dan kondisi spesifik Tuan Budi. Berarti kan kondisi spesifik itu kan ada DM dan ada jantung itu ya dok. Nah, kalau yang mempertimbangkan preferensinya itu, nah kita mau pakai gimana? Kalau terpersonalia pasti dong, ya kita mau mengutamakan kesehatan dokter Budi, Tuan Budinya. Ya kalau personalia pasien kita tulisnya sebagai dokter keluarga melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi
kesehatan Tuan. Tuan B, pasien Iya, lansia 75 tahun dengan makanya kalau diagnosis. nggak gini ya itu yang terpersonalisasinya ini loh. Jadi rencana perawatan disusun secara khusus atau secara khusus untuk si pasien B itu loh. Bahasa terpersonalisasinya ini loh maksud Ya gua. itu kayaknya sih jantung sama DM-nya itu sih kalau terpersonalisasinya. Jadi terapi yang akan kita berikan itu nantinya tuh ke jantung dan DM-nya biar terkontrol gitu loh. Tapi bahasanya gimana ya? Rencana perawatan disusun secara spesifik untuk Coba Tuan B kalau kalau di atas dengan tuh kan bahasanya mempertimbangkan dia diketatin apa gimana sih? Coba tadi yang di nomor yang atas batin. Oh, yang ini bukan yang kita mana? ngisi barusan ini. Pengobatan Yang apa isian gitu. kita. Yang isian kita yang bawahnya ini, say. Bukan yang nomor Pasien 2 loh lansia sayang. 75 Yang nomor 2 loh, nomor 2. ini. Iya tuh. Kan dia pengelolaan yang ketat gitu. Jadi kan memerlukan pengelolaan yang ketat. Berarti kan dia harus apa buat yang food record gitu-gitu loh dok. Terus dokter terapinya tuh kita mau ngasih dia apa? Ya rencana kita untuk si pasien gitu. Tapi kan ini dari dianya. Gimana ya Pakai bahasanya bahasa dok? ini secara ketat. Jadi masukin ke sini rencana perawatan disusun secara ketat Ter- untuk Tuan B dengan mempertimbangkan kondisi spesifik tu- Tuan B seperti adanya DM, jantung, depresi ringan kayak Ya, gitu. karena ada komplikasi. Intinya kan gitu sih. Personalisasinya dia ini kan mempertimbangkan preferensinya itu karena dia ada komplikasi gitu loh. Apa nak? Ya, oke. Teman-teman yang lain ada tambahan kata-kata? Kalimat-kalimat dokter keluarga melakukan penilaian komprehensif terhadap kondisi Secara pasien. ketat. Komprehensif penilaian komprehensif terhadap kondisi kesehatan Tuan B termasuk faktor psikososial. Iya. Seperti Rencana ada perawatan disusun secara ketat, terpersonalisasi dengan mempertimbangkan preferensi dan kondisi spesifik Tuan B seperti adanya penyakit jantung. gini. Oh, apa namanya? Mengingat adanya bukan seperti dok, dengan adanya penyakit, dengan mengingat adanya penyakit Oke. jantung, DM dan depresi ringan. Udah Makasih sih nih, dok. mungkin Oh, cry. kok bingung sih Mengingat. Mengingat. mengingat adanya penyakit Mengingat jantung ya. adanya. Ini nggak usah ya. Saya kok agak gimana Iya gitu kan dengan udah di kata-kata itu. atas ya dengan mempertimbangkan preferensi dan kondisi. Oke, boleh dok. Hapus dok yang bawah Ini ya. bawah hapus ya. Ya, Oke. ya. Terus bawah lagi dok. Ada tambahan ke teman-teman yang lain? Nah, Oh, nanti juga lagi itu dibenerin apa lagi nih? sama Dian lah. Personal. Tadi habis personal apa lagi? Personal. Oh, ini pengelolaan penyakit kronisnya. Ya, ini kan yang tadi mengatur pola makan. Dok, dok, untuk personal itu ditambahin lagi aja dok untuk terapi yang dia konseling atau apa? Apanya? Terapi yang apa? Untuk Konseling atau terapinya tadi udah ya? Apa nih? Yang ketiga ya berarti ya? dokter keluarga melakukan penilaian komprehensi terhadap kondisi pasien B. Termasuk rencana perawatan disusun secara ketat dengan mempertimbangkan preferensi dan kondisi spesifik tuan B. Dokter Ingat keluarga melakukan penyuluhan. rencana konseling itu. Hah? Konseling atau penyuluhan? Konseling mah ya kan ke pasien doang kan bukan ke banyak orang. Gini, yang konseling untuk kesehatan jiwa dan aktivitas diet makanan. Oh banyak ya.
Bukan ngomong. Konseling untuk mengatasi depresinya mungkin dok, untuk mengatasi depresinya gitu ya. Iya, dok kayaknya yang rencana perawatan disusun secara ketat dengan mempertimbangkan preferensi dan kondisi spesifik Tuan B, mengingat adanya yang penyakit jantung DM dan Yang sini penyakit aja obatnya jantung ke dan samping DM Kak. itu kan nanti masuknya Obatnya ke ke samping. kronis, dok. Jadinya ini yang Sampai ini aja. mengingat sampai Tuan B aja, dok. Yang mengingatnya nggak usah. Nggak usah sampai yang depresi ringan itu nggak usah, dok. Dah, sebab dia nanti masuknya ke apa tadi tuh kronik kan, itu mengerti depresi. Dah, sekarang yang kronisnya, dok. Sekarang penyakit yang nomor 2 ya, yang B-nya ya berarti ya. Ya, Pengelolaan penyakit sakit kronis. Kalau yang personal kan A, dok. secara Personal. ini dirapinnya nanti ya. Ya, Udah ngerapi sendiri. Oke, secara personal, strip pertama tadi dok melakukan yang penyakit terapi pada pasien B, melakukan terapi pasien B, penyakit penyakit jantung DM, penyakit yang diderita oleh Tuan B agar tetap terkontrol. Tapi ngomong-ngomong itu nggak pakai aspek ya, kalau diagnosis holistiknya ya, personal, klinis gitu. Nggak gitu oh, ya. gimana dok? Kan kalau diagnosis holistik tuh harus aspek personalnya apa. Tadi kan udah aspek klinisnya, Nah, kemudian aspek internalnya, aspek klinis. eksternal. Kan ya kayak gitu kalau di rekam medis holistik kan ya. Iya Berarti dokter. ini aspek Mm-mm. internal Mm-mm. dulu ya, ya Ya, dok ya. berarti kan aspek Internal, internal, personal, klinis, internal. Oh, internal, klinis. eksternal kan kayak gitu kalau di rekam medis holistik. Jadi aspek klinis ya dok yang ke B ya dok. Iya, mungkin aspek klinisnya apa dari anamnesanya, dari pemeriksaan fisik, dari diagnosis kliniknya nanti baru kita buat diagnosis banding kan. Sebab kita nggak punya data itu, dok, data Data. pemeriksaan fisiknya pasien ini Sebenarnya nggak ada. ini boleh aja kita tambahin tadi kan dari yang awal tadi itu kan bisa kita tambahin gitu loh istilahnya supaya bisa masuk di catatan di aspek klinis gini. Kalau nggak ya apa yang ada aja lah ya. Apa yang ada aja lah ya. Gini ya. Aspek apa lagi yang ketiga? Aspek apa internal ya. Internal. Mm-mm. Itu seperti tinggal sendiri gitu ya. Ya, iya, yang ada gaya Riwayat hidupnya, keluarga gitu boleh. benar. Enggak ya, riwayat Ya, keluarga mah luar ya. ya, Eksternal ya itu enggak, mah ya. internal dari keluarga, kemudian gaya Riwayat hidupnya, keluarga. misal kalau ada. Tadi ada nggak gaya hidup tadi? Nggak ada ya, nggak usah deh. Ha. Kemudian kondisi psikologisnya gitu masuk sih yang kesepian dan cemas itu ya. Masuk di situ, masuk di internal. Gini. Terus ini dok menggali lebih lanjut, maksudnya ada faktor genetik nggak di internal itu? Menggali lebih lanjut riwayat penyakit Riwayat dalam keluarga. keluarga. Ah, Iya, Ini yang iya, pertama cek dulu iya, ada. riwayat keluarga. benar. Ya, udah Oh riwayat ya, kesehatan Ya kan? keluarga ya. Riwayat keluarga, hidup sendiri, kesepian dan cemas akan boleh boleh penyakitnya. dikirim. Iya, benar. Perinal Terus ya kak. Mm-mm. apa? Bukan ya? Kalau Aspek eksternalnya tadi yang eksternalnya misalnya ekonomi tadi apa tadi deh? Ekonominya gimana? Menengah ke bawah atau kita apa anggap gitu menengah ya? ke bawah tadi. Kondisi Oh, ekonomi menengah ke faktor bawah. internal itu masukin usia juga dokter. Usia Usia resiko berarti kan internal beresiko ya. ya. Usia lansia Itu ya. kan beresiko. Ya kan? Apalagi ya eksternalnya ya. Kemudian kita nggak ada data rumah ya, budaya juga nggak ada datanya. Akses pelayanan tadi ke mana dia mesti jauh. Tadi Ada kita bilang BPJS, jauh. nggak ada akses ke pelayanan, ada BPJS atau apa gitu loh. Nah itu dia. Oh, masukin aja ya berarti ya. Ya, Adanya, tidak. Ada atau tidaknya gitu ya. Ada ya. atau tidaknya
asuransi Hmm, kesehatan. Iya, Terus jarak antara vaskes. iya, rumah ya. Ada. Tapi abis ini ada dulu. Nanti kamu simpan dulu. Oh iya tadi ya. Nah ini kan tantangan-tantangan ini ya. Iya. Eh, Mhm. kurangnya Iya. kesadaran ini berarti masuk ke internal ya. Kurangnya kesadaran untuk melakukan aktivitas fisik. Iya, itu kan gaya hidup ya soalnya kan. Jadi masih di internal. Kurang olahraga, kurang apa gitu ya. Masih di internal. Ya, terus apa lagi dok? Aspek fungsional lah. Apa? Yang E ya? Aspek. Ya, fungsional kan? Aspek apa? Fungsional. Fungsional, iya kan? Kalau di rekam Oh, medis holistik kan masuk oh iya. aspek Ya, fungsional. Yang dia terus masih bisa melakukan aktivitas. Mm-mm. Ya mampu apa dia masih bisa aktivitas Ya, sehari-hari. 4B masih masih dapat melakukan aktivitas bisa. sendiri. Berarti dia grade 1 ya dok ya kalau di aktivitas pendidikan. Iya, Gini, Ya deh, kenapa deh? iya. Mm-mm. terus apa lagi? Sebenarnya ini kita misalnya kita masuk di rekam medis sebetulnya ya. Yang kayak gini nih sebenarnya dia di rekam medis. Mm-mm. Udah itu, apalagi kalau di rekam medis aku nggak punya pula ini. Baru yang pengelolaannya Habis kan, itu masuk ke tata laksana komprehensifnya ini. ya tata laksana komprehensifnya, yang PCC-nya gitu kan. Kemarin kalau aspek psikososial itu masuk nggak sih dok? Iyalah itu kan. Tadi aku nggak ngikut pula tadi, nggak ngikut dari nggak ngikut dari Kayaknya masuk ke pengelola. ya paling juga kalau psikososial dok. Ya nanti Kenapa kayaknya yang mana? Psikososial yang mana? psikososial nanti nanti kan ada yang Oh, nanti apa? Hmm, di mana dia ya? Aku nggak lupa Nah, lupa kita lihat ingat. bawah ya. Ini nanti ada dukungan psikososial. Dokter memberikan dukungan psikolog untuk mengatasi depresi. Tata laksana lah ya ini mah ya. Didorong untuk terlibat, ya kan? Ya, sekarang masuk ini aja udah tata laksana komprehensif kan ya. Nomor 5 habis diagnosis holistik tata laksana komprehensif yang PCC gitu loh, yang dari PCC-nya yang apa promotifnya, preventifnya, kuratif gitu, rehabilitatif kalau ada gitu kan. Nah, satu upaya. PCC, Maxwell. Iya, dari PCC-nya dulu. Jadi satu upaya promotif. Salah. Upaya promotif. Mm-mm. Apa nih promotif misalnya apa? Dokter keluarga menyarankan gitu ya. Ya, kita kan ngasih memberikan informasi ya, Ya, misalnya apa kayak mungkin gitulah ya. edukasi tentang Ah, penyakit memberikan ya iya. panjangan Ah, kan. memberikan edukasi penyakit penyakit hmm. dia itu jantung DM terus sampai depresi. Dan kesehatan jiwa lansia gitu jelas kesehatan Hmm. jiwa lansia. Terus promotif preventif. Ah, ini preventif ya misalnya apa menjaga Edukasi, Menyarankan jalan sehat gitu. ya edukasi kontrol pasien, kontrol rutin mesti gitu ya. Oh. deteksi dini masuk nggak? Ini. Boleh sih screening penyakit kalau memang ada komplikasi bisa aja screening penyakit komplikasi atau kontrol rutin ya jaga pola makan gitu kan. Cakep.
Konseling masuk nggak dok? Konseling, konseling. Konseling nanti ya setelah ini. Oh, Di sini kalau kuratif ya. kontrol rutin ini bukan ke preventif kali ya, kuratifnya ya. Kita ini maksudnya apa aja sih? Kuratifnya nanti ya medikamentosa aja kan. Kalau Iya, kuratif ya maksudnya kontrol rutin medikamentosanya. tetap ya. Hmm. Preventif itu Oh iya dok ya. Oh, di, Ini nggak di sih itu justru keterlibatan deteksi ya. Di preventif ya. Kalau kayak screening penyakit. Kayak gitu. mm-mm. Hmm. Kalau kontrol rutin nggak masuk sini kayaknya ya. Kayaknya masuk di Konseling kali ya. preventif. Boleh aja sih kayak screening Oke. gitu ya. Edukasi. Ya, masuk di situ semua sebetulnya. Masuk di preventif. Edukasi, deteksi dini, konseling. Itu masuk di preventif semua. Ada tambahan atau kata-katanya mungkin berubah kayak ini. Udah kayaknya udah cakep lah ya. Nanti biasanya Dok Dian lah yang Dok tambah. Dian terus kata Dok Dian kan. udah cakep, ini udah cakep seperti dokter Alex ini. Alex dan Mbak Trina dan Balkis dan Mbak Marlen. Terus yang kedua apa? Kopi ini ya. Ya. Udah kayak 3 aja deh Ya. Tina, 3 aja deh yang Tiga. kuratif. Tiganya apa lagi satunya? Kuratif. Ini baru 2. 3 Oh, ya kuratif. kuratif. Iya. Nah, kuratif Promotif, pasti preventif, medikamentosa lah ya. kuratif. Iya Medikamentosa dok. kan apa tadi? Sakit apa sih tadi? Aduh. Kalau nggak salah DM DM bukan sih jantung. tadi Ya. ya? Oh ya. Berarti Diabetesnya metformin 2 apa? kali 1 gitu. Ya, betul, metformin. Metformin 2 kali 1, glikasid 1 kali Hmm, 1. iya. Nggak usah Terus ditulis lah itu ya. jantungnya Medikamen aja gitu apa-apa. ya, DM dan Ditulis jantung. Mbak. Tetap ditulis. Ditulis. Iya, Iya Oh saya. tulis gitu. juga tetap Tetap biasanya. ditulis. Ibu Oke, sekretaris berarti ini lagi bentar. mager males nulis nih kayaknya. Iya. Kadar Siapa ya gulanya ibu kita tahu nggak sekretarisnya? ya? Ormin. Metformin misalnya 3 kali 500 lagi. Lipid. 1 kali 1 pagi. Jantungnya apa tuh? Obat jantungnya apa dia dikasihnya? Kasih spironolakton 1 kali 1. Digoxin 2 kali 1,5. Berapa? Digoksnya 3 kali 1/2. 2 Satu kali kali. 1,5 dokter. 2 kali 1,5. Oh, di puskesmas nggak ada lagi digoksin. Sama nggak ada di aku juga. Terus depresinya mungkin ini ya. Kayak alprazolam gitu nggak sih? Apa misalnya apa? Depresi. Alprazolam nggak dong? Ya, Alprazolam. Dia prazolam ringan. ya. Ringan udah pakai ini entah. Udah Oh dia pakai ringan ya? obat. Kayaknya lebih ke Oh ya udah berarti Yang lebih ke depan ya. ini ya. Apa pendekatan psikologisnya mungkin. psikis ya. Psikisnya. Kan dia nggak ada gangguan tidur segala macam kan. Berarti setengah-setengah dirupiah aja nih dok. Sama diet inilah diet apa? DM ya dia ya. Modifikasi Ya. kayak Mm-mm. Itu kan medikamentosanya dok. Ya, ini medikamentosa. Mungkin diet DM itu lebih ke promotifnya nanti ya dok ya. Bolehlah makanan ya. Edukasi pola makan sehat sesuai DM dan apa tadi jantung ya. Iya, jantung ya. Bentar sih, woi. Cepet-cepet aja Dok, medikamentosa. izin ke kamar mandi bentar dok. Udah kuratif. Rehabilitatif Non-medika. kira-kira ada nggak dia? Rehabilitatif kalau ada aja ya. Apa dok? Kalau upaya Yang mana sih? rehabilitatif tergantung kalau ada. Non-medikamentosanya tadi apa? Jalan sehat. modifikasi gaya hidup bisa nggak dok? Oh, kasih gaya hidup. Modifikasi. Sebenarnya Modifikasi. Emang sebelumnya kalau tadi gimana ya? sebenarnya dok, kita modifikasi gaya hidup tuh dipromotif loh sebetulnya. Ya, disesuaikan aja Itu maksudnya yang dipromotif. gimana? Dipromotif boleh sih dibuatkan apa? Modifikasi gaya hidup, misalnya dengan menjaga berat badan ideal gitu kan. Selanjutnya rehabilitatif apa ya? Ya, bisa juga apa ya? Rehabilitatif ini bisa dalam bentuk
dalam bentuk edukasi kan boleh-boleh aja ya, misalnya edukasi pada pasien. Konseling jiwa Ya dia rehabilitatifnya. kan, oh iya dia kan cemas ya. Mm-mm. Boleh-boleh aja lah. Konseling kesehatan jiwa gitu ya, biar nggak jadi Ya. ini ODGJ. Konseling kesehatan jiwa. Hmm. Terus Ya udah. untuk DM jantungnya, Ini ada masalah nggak dia misalnya kalau ada apa misalnya, misalnya kalau ada neuropati mungkin ya, semutan mungkin ya. Ini kan nggak ada ya datanya ya. Nggak ada. Hmm. aja. Ya lah, Ini aja dah. kali dok. Iya. Mungkin gini aja kali dok, fisioterapis jika diperlukan gitu. Mana Ya mungkin bisa ya kalau diperlukan kalau ada masalah ya. fisioterapis jika Iya, diperlukan. anggaplah ya kalau perlu fisioterapis dia. Oh, gimana maaf? Dek, Apa ini ada terbalik video tadi? kamu, jangan telanjang. Hah? Nyamuk tiap hari. Halo, Lucu. ini gimana jadi? Oh, Apa tambahannya fisioterapis tadi? jika diperlukan dokter. Ya. Fisioterapis jika diperlukan strip yang di bawahnya aja dok. Oh. Nggak apa-apa nanti, nggak apa-apa dok, nanti dirapiin lagi nggak apa-apa. Hmm. Ini strip Nanti kan yang ada mana? Ini kan masih dikerahkan. nomor 4 kan maksudnya? Iya, Dari tadi nggak ada nomor strip sih 4. kalau 1, 2, 3, 4 ini. Oh, ya udah nggak apa-apa Fisioterapi dokter. Nanti mau gue Terapi pulang nggak bila mengerti ya. diperlukan. dulu. 5, Dah. paliatif ya. Ini sama juga kalau ada. Juga diperlukan ya. Ya, sama aja ya. Paliatif apa? Bila diperlukan. Bukan maksudnya kalau ada gitu loh. Apa ya? Maksudnya edukasi apa? Ya, Kita tetap misalnya edukasi tentang misalnya ya maksudnya akhir apa ya? Soalnya kehidupan apa kayak macam bahasanya. Tentang emangnya udah kehidupan mau gitu. plus ya. Iya, Kehidupan. kayak Jika gitu loh maksudnya tuh diperlukan. apa ya? Kan ini kan udah Tentang dosa dan ini. Jam berapa? Jam berapa? Apa? Jam berapa? Suruh ke sana ya? Iya. Nggak, dia nganter bapaknya. Belum tak lihat. udah PCC udah ya. Sekarang yang ininya, yang family ya. Habis. Ya, Masih tapi udah. ini Isi nggak ada ya. yang FOMC-nya. Tapi nggak ada datanya ya. Yang ada aja dok, yang Jauh ada di doang. situ. Cuman Tuan Budinya doang berarti ya. Nggak ada siapa-siapa Ini dia punya ya. anak apa enggak ini? Kalau di data tambahan nggak ada ya tadi ya. Di data tambahan Kalau nggak ditambahin nggak misalnya ada, anak kecuali yang kalau kita mau nambahin sendiri. iya Kita nambahin aja betul. lah. Misalnya anaknya Kayak tadi. di berkeluarga tinggal di tempat jauh kayak gitu maksudnya tuh kan. Karena di sini istrinya udah meninggal kan. Mbak sudah. Hmm. Mbak, aku dulu. Ini kita nambahin dari riwayat ini. Anak-anak jauh dari rumah gitu aja ya. Iya mungkin gitu aja misalnya. Ini kan ada anak intinya. Ini kayaknya Budi yang kita dulu jauh-jauh hari itu pernah ini ya. Budi Indah ya. Bisa jadi ya dokter Jadi Mari pemicu. Iya kan kayaknya pernah kasus pemicu ini kan ya. 1B ya. Mm-mm. Anak-anak jauh dari rumah. Soalnya yang zaman Dohela dulu ini. Ya Gini bisa. aja ya, anak-anak jauh dari rumah Tuan Budi gitu Ya, ya. benar Jadi tetap kan harus ada anak dijelaskan. tuh ceritanya. Tapi tetap harus dijelaskan anaknya umur berapa, 2 orang atau berapa harus tetap dijelaskan supaya nanti nyambung di FOMC-nya. Eh, Mm-mm. laki-laki Mm-mm. usia berapa nih dewasa aja ya, Ya, 47 gitu ya. ya boleh 47. 475 kan, 47 Mm-mm. tahun dengan anak kedua Ya, misalnya perempuan gitu ya. ya 35 tahun Dengan tinggal usia tapi 35 mungkin jauh banget ya. 40 lah, 40. 40 Nah, tahun. tapi tinggal jauh tinggal apa ya istilahnya ngomongin tinggalnya nggak sama-sama orang Jadi tua anak lah gitu ya. Luar jauh kota. anak Tinggal di luar pulau gitu apa kayak gitu ya. tinggal di pulau yang berbeda gitu ya. Oh ya gitu. Nah, nanti bisa dibuat di Pulau FOMC-nya Pisang. lah.
Enggak, jadi masih di. Oke. Cuma kalau di FOMC kan kita buatnya kayak tabel, tabel gitu kan sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah. Jadi langsung dibuat ini aja lah, misalnya jadi satu tuan B gitu ya. Tuan B, kalau tabel itu kan kayak tuan B laki-laki 75 tahun, kemudian sakitnya apa gitu. Semua sakitnya apa tadi ya? Jantung, diabetes, depresi ringan, kemudian ada tulisan screeningnya kalau salah ya. Screening dewasa berarti ya. Ini sebenarnya bentuknya FLIC tadi ini sih harusnya tertinggal. dibuat tabel. Tabel, iya dibuat tabel itu sebetulnya. Ya kita yang Tabel ini aja deh. Mm. depresi Depresi. ringan. Sudah itu yang kategori screeningnya, screening dewasa. Itu baru di paling ujungnya itu kan kayak apa? Edukasi nggak salah ya. Bentuk edukasinya gitu loh, maksudnya dalam FOMC-nya tuh. Apa gitu, dalam bentuk apa gitu. Jadi mungkin disuruhnya apa, misalnya makan diet rendah lemak, jaga berat badan ideal gitu ya mungkin. Ini apa yang edukasi ya, Dok? Iya, jadi edukasinya titik dua, nanti kan itu dalam bentuk tabel kan, jadi Tabel. turun ke Nah, bawah bentuk gitu tabel. sebenarnya. Tapi kita buat ini aja lah, misalnya diet rendah garam gitu lah edukasinya kan. Jaga berat badan Ya. ideal, kemudian kontrol rutin, apa konseling gizi bisa, kontrol rutin, konseling gizi, olahraga, minum obat yang teratur. Kontrol rutin tuh nggak masuk minum obat ya? Minum Iya, obat teratur. langsung lah, ya usah lah itu jatuhin aja lah ya, langsung ke kalau Kontrol rutin itu aja lah, pasti sudah kontrol masuk minum rutin. obat lah ya. Kan dia kontrol Iyalah, langsung dapat obat olahraga kan. aja lah, iyalah, olahraga teratur udah. Terus Gitu. yang kedua, Baru yang kedua anaknya ini, satu anak yang pertama dulu kan, siapa itu? tuan tuan laki Tuan, gitu aja. Kan laki-laki itu Tuan L perempuan. gitu ya. Nah, Oh iya kan tadi B ya, tuan L. laki-laki, berapa tadi? 47 ya, 47 empat tahun. tujuh Ya. tahun. Dengan Nah, ada, gak ada ya penyakitnya. nggak tahu kita ada sakit nggak ya gitu ya. Nggak ada data, anggaplah sehat semua lah ya. PM, oh enggak. Ya, Sehat yang ini. apa nanti dibuat juga penyakit ininya? Ya karena ada. Gimana teman-teman? Ada Biar ibu tanya kelihatan, oh juga ada atau enggak? riwayat gitu. Mm-mm. Ya. Kalau kamu enak nanti Berarti aku ini dimasukin juga nih data tambahan. kan Bentar-bentar riwayat. kalau Dari kamu pemberdayaan anak ya bagus. anak laki-laki Iya. memiliki Ya nanti jam 4 lah. penyakit DM Sudah ya. sejak 3 tahun yang lalu. Kayaknya anak satu aja deh supaya nggak panjang kita ya. Coba Berapa ya. banyak Iya, cukup satu aja dengan lah ya. DM Itu tambahin aja. edukasinya Udah mirip-mirip lah dengan babenya kan. Dia rendah juga ya. diet. Kecuali dia terendah ini ya gula. Iya, diet Apa rendah sih dia kalau DM karbo itu ya. dia terendah Itu apa deh? karbo kalori. Udah gula ya. Rendah, rendah karbohidrat lah ya. Ini ya. Hmm. Tapi kalau tinggal jauh dia anaknya ini ya bisa ya Denny ini. Ini belum ada kecuali ada yang Salah. Hanya Sama ada sakit atau enggak ya? Sakit juga ya. ini sehat kan? Kan anaknya yang sakit satu aja kan? Oh ya, supaya nggak iya. panjang-panjang lah ya. Sehat tanpa penyakit gitu ya. Tanpa terdiagnosa penyakit. Mm-mm. Kalau di tabel kan berarti dia kan kosong-kosong aja gitu yang di bagian
apa status kesehatan gitu ya, screening atau edukasinya mungkin dikosongin aja ya. Edukasi nggak apa-apa lah pola jaga ini biar dia nggak kena penyakit. Oh Iya. iya, iya boleh Ya aja ya. olahraga Ah, teratur iya, apa kelola apa sih itu PTM itu cerdik, cerdik. cek kesehatan berkendala ya kayak gitu. Iya, Menjalani pola hidup cerdik. iya, jaga pola hidup cerdik boleh. Habis FOMC berarti community ya. COPC. COPC. Mm-mm. Kalau COPC dia masih bisa olahraga lah ya sebenarnya walaupun tidak ya. Apa ini dok? COPC memotivasi Masih pasien untuk mengikuti kegiatan olahraga Hmm. Kamu memberikan aku di tidak aku dia makan terus lingkungan terdekat lah ya, di lingkungan terdekat. Dari ini. Terdekat. Terus Terdekat yang dapat meningkatkan ya, meningkatkan dapat apa? yang dapat meningkatkan Atau apa dong? Kayak bugar kesehatan gitu apa? Ya jasmani, kesehatan kebugaran lah gitu kebugaran, ya. Mm-mm. kebugaran jasmani dan rohani. Oke, biar dia ngobrol kan, lansia Ya, kan, ya. biar dia ada Nah, jadi ya. kegiatan. Udah satu aja lah. Atau ini oke baiklah. Terus Yang ada. Udah itu apa lagi ya? Kalau keikutsertaan dia di program Prolanis, grup Prolanis itu masuk situ nggak, Dok? Oh Kan ya dia ada bisa. DM. Ya bisa aja sih. Masuk di iya, itu kan mungkin lingkungan rumah, bisa juga lingkungan apalah gitu ya. mengikuti kegiatan prolanis di Fasiankes gitu ya. Mm. Iya, iya, Dok. Dan Pak Dokter Dian rame banget perolanisnya ya. Olahraganya kemarin Ya dok? di kliniknya Dokter Dian rame banget. Perolanisnya rame ya. Ya, Dok, rame. Iya, aku kemarin lihat pas Dian share itu melihat gambar ininya rame. Itu dikasih makan nggak habis itu ya Dokter Dian ya? Kasih makan. Wajib, Dok. Wajib dikasih snack. Iya ya, pasti dikasih snack ya. Itu manggil ini olahraga juga kayaknya ya. Iya, manggil instruktur senam Instruktur khusus. senamnya ya. Iya. Udah kelar dok ya? Belum dok. Lanjut apa lagi ya? Tapi tadi kayaknya ngerjain langsung aja ya, nggak lihat-lihat itu ya, kunci jawaban. Ada kuncinya ya? Ada kunci ya? Tuh di bawahnya kunci jauh di depan. Ada kok. Ya. Oh ini kalau menolak ya, jika Tuan Budi menolak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, dokter keluarga dapat mengambil pendekatan yang lebih sensitif dan memahami preferensi serta batasan hidup. Langkah yang diambil kalau menghadapi situasi, kalau dia nggak mau tuh kita edukasi kan untuk kegiatan sosial. Iya, panjang banget ya. Pentingnya menjelaskan penting. Oh, ini di bawahnya tadi ada dari Dokter Trevino ya ini ya. Iya. Oh, yang tadi belum dibuka sih, kita belum Oh ambil iya ke nggak apa-apa, bawah, bagus, Markis. bagus, bagus. Iya. Itu buat membandingkan aja sih apa yang Oh, pengantar dari dokter iya, iya. Farina. Nanti coba dibandingkan, nanti Iya. hasilnya gimana. Oke. Oh ini yang berhubungan dengan ini apa namanya di pasien kan yang punya peranan apa sih istilah ini? Dia bisa menolak komunikasi dukungan sosial.
Keterlibatan keluarga dan komunitas. Dan untuk jawaban nomor 6, alur layanan masuk ke Oh iya, lansia. ya kalau yang care pathway-nya yang ini emang ini pakai yang untuk lansia kan? Iya. Iya, Ini kalau di UKP ini klaster 3, iya dia klaster 3. lansia dan PTL. Iya. Jadi dewasa. Udah. Oh iya. Iya ternyata yang ini yang nomor 6 ya. Berarti nomor 6 yang care pathway ini berarti ya. Mm-mm. Usia dewasa, cek kesehatannya secara mandiri, ada keluhan tidak. Kalau tidak, langsung ke screening ini. Iya. Nah, hasilnya apa? Bisa nggak ditangani di FKTP kita? Kalau iya, tata laksana. Kalau tidak, rujuk. Gitu. Iya. Habis itu tata laksana di FKTL, kondisi stabil, rujuk balik ke Balik kita, jadi pasien PRB kita ya. pantau. Jadi Kita pasien PRB. pantau. Terus ini tadi kunjungan rumah lah ya. Jadi edukasi, pemantauan, kepatuhan, pengobatan, sweeping. Jadi diharapkan pasien ini tidak loss pengobatan dan loss kontak ke kita juga sebagai dokter Fasiankes primer. Iya benar. Oke. Alhamdulillah. Ini kalau Deal. ini Dan apa minumnya. namanya pasien menolak tadi kita tidak mengkondisikan kok pasien menolak bagi kita pasiennya nurut Iya. apa kita. Iya. Kita nggak ya pikir kita ya pasiennya nurut ya. Iya. Ini kalau apa namanya kalau ada situasi ternyata harus plan B. Iya. Mau ditulis nanti paling dimasukin aja kali ya plan B kalau misalnya nggak ini ya dokter Dian ya pada saat ininya. Dimasukin aja. Boleh. Nanti mendorong keterlibatan yang mencoba. Udah kan itu kan memang sampah. Oh ini ada yang keterlibatan keluarga dan komunitas, melibatkan anggota keluarga jika ada dalam perencanaan perawatan. Kolaborasi dengan lembaga sosial dan komunitas untuk meningkatkan kesejahteraan Tuan Budi. Nah ini yang paliatif tadi nih dok. Di situ ditulisnya paliatif apa ya? Ditulis. Makanya hilang. Ini tadi nih Bilang baru diskusi aja. mengenai preferensi perawatan akhir hayat. Nah, iya berarti ya benar lah tadi kan ya, kita ya kadang-kadang agak Ada segan bila ada nulis-nulis ayat-ayat ini kayaknya segan banget gitu ya. Gak enak gitu. Ah, apa yang mau ditambahin ya ke yang jawaban kita di atas tadi ya? ya boleh, iya boleh Yang sih. paliatif Sebenarnya kan tadi kita sudah ada nggak yang terlalu paliatif. menguraikan banget kan soalnya kan. Kalau ada gitu kan. Dikasih tentang 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 kehidupan. Mau bilang akhir kehidupan kayaknya berat ya ngomongnya ya. Ini nggak apa-apa lah ya, edukasi tentang kehidupan. Yang pertama poinnya diskusi mengenai preferensi perawatan akhir hayat, dukungan emosional, Tuan B. Kita nggak nyebut nama tadi. Oke. Iya. Udah nak, udah. Udah. Kita kan cuma ngembangin ini sedikit aja yang apa holistik sama tata laksana diagnosis holistik lah yang kita kembangin ya. Iya. Sama tata laksana komprehensif. Ada tambahan sedikit dari Dokter Trevla yang ini. Dokter Tina, Ya. jangan lupa di save dok. Ya udah kok dok. Dikit-dikit save Ya, kok. save dulu dok, nanti mati lampu tiba-tiba menangis kita. Ini ke save kan? Nggak tahu ya, save. Dadah, Kok Mama. hilang? Kok ini kayak gini? Oke. Dokter Dian, kami padamu ya untuk merapihkan ya. Ya, insya Allah ya dok. Ya. Oke dok, boleh Langsung dilihat kirim dulu aja ya. dari atas Nih, dok. editin dok. Nah, Dok, Dokter dilihat Revino, dari atas yuk.
sedikit review dulu dari atas Baik, ya. dok. Oke, udah ada dokumentasi belum, dokter? Oh iya, kita Udah mau mau foto. ini ya, udah mesti bergabung ya, masih ada waktu Udah. 8 menit ya. Dikit lagi ya bergabung kan. Oh, udah ya? Tapi Belum ada screenshot dulu panggilan sih, boleh belum dok. ada. Oke, tata laksana komprehensif, upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif. Yang mana kasusnya paliatif ya? Punya dokter ada tadi. Kasusnya paliatif nggak? Ini dok paliatif. Mungkin karena usianya udah 75 ya, mungkin kita Nggak diperlukan. pikirnya ke arah sana. Ini ada edukasi tentang kayak bila diperlukan, dok. Iya, Oh, iya. Kan nggak enak kalau mau bilang. hmm, 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 hmm. Jadi kalau paliatif sendiri ada screeningnya. Misalnya apa namanya kasusnya sering berulang ke gawat darurat atau kasusnya makin lama makin berat progres penyakitnya. Pasien tadinya bisa aktif, lama-lama mulai nggak mandiri. Ada screeningnya sih, baru kita bilang dia paliatif apa enggak. Mungkin kalau kita belum pasti, ya kita melakukan screening dulu ya, screening untuk paliatif ya. Gitu. Tapi sih ya bisa aja sih bu paliatif, terserah sih, terserah dari kelompok mau interpretasinya nggak apa-apa juga kalau mau diinterpretasi paliatif. Terus kemudian, nah upaya kita ini yang namanya komprehensif kan selain promotif preventif rehabilitatif paliatifnya ada, pernah dengar nggak yang quaternary prevention, jadi pencegahan yang keempat, pernah dengar ya, dokter pernah dengar nggak? Baru dengar. Pencegahan apa, dok? Yang keempat kan ada pencegahan primer kemudian tersier, ini pencegahan kuartener. Yang tadi ya. Tadi dari dokter tadi. Iya. Ada Iya, Aida tadi. jadi pencegahan penggunaan obat atau tindakan medis yang menyebabkan masalah ya, yang harmful terhadap ini. Nah ini di insert juga karena memang kita ke situ. Maksudnya kayak saya juga pernah ya ketemu pasien yang bawa sekantong obat-obatan karena dari penyakit jantung beda, penyakit dalam beda, dari neurologi beda. Ngarep ya mbak. Akhirnya kan kita harus bilang nih obat-obat mana yang harus dimakan sama nggak dimakan. Itu konten dari prevention. Dokter Ardiana bocor. Apa lagi beli saham? Oke, itu ya. Jadi masukin yang konten dari prevention. Lanjut lagi ke bawah, dok. FOMC. Family-nya nggak ada kan ini ya orangnya. Nanti kita tambahin sendiri. Tambahin anak 2 dong. Iya. Tadi di data tambahan kami udah nambahin, dok. Nambahin Yang aja. nomor 2 Mm-mm. ada anak pertama laki-laki usia 4 tahun dengan anak kedua Mm-mm. 40 tahun. Yang anak laki-laki punya penyakit DM sejak 3 tahun yang lalu. Ini kami Ya. nambahin aja, dok. Improvisasi dok. Nggak apa-apa. Tapi si Pak Budinya sendirian ya tinggalnya ya. Iya dok. Oke. Kemudian COPC, motivasi pasien untuk mengikuti kegiatan olahraga di lingkungan, ya atau gadget prolanis. Ya. Kalau ini pasiennya dokter terikat dengan BPJS harus masuk prolanis yang ditawarkan. Iya. Ada kegiatan, ada society-nya, kasihan sendirian diam-diam di rumah. Tapi kalau Jadi kalau bapak-bapak dia- jarang dok. Bapak-bapak jarang banget di ikut prolanis. Iya ya. Iya. Tapi saya pernah loh ya dapat pasien yang tinggal seorang diri nih, laki-laki ya, udah lansia juga, minta saya eutanasia, kasih saya obat dong untuk meninggal gitu, dia depresi berat ya, gitu. Terus biasanya kan nggak bisa kasih ya, entah bagaimana caranya dia dapat alprazolam banyak, terus dia minum akhirnya meninggal. Dia juga nggak tahu tuh dia dapat dari mana tuh, mungkin dia dapat konsultasi rumah sakit ya, cuma cerita aja susah tidur, dikasih lah obat tidur malah dia minum banyak-banyak meninggal. Itu bisa kejadian, pernah kejadian saya ngalamin kayak gitu. Nah ini kayak gini nih, kalau dokter lihat ke grafik yang paling bawah nih, tadi ya yang ada di jawaban. Lihat dok,
Coba di scroll down. Yang care pathway tadi. Yang care pathway itu. Heeh. Nah, yang care pathway itu kan jadi kita nih melink pasien ini dengan komunitas juga. ya share screen. Karena belum tentu dia bisa gitu ya, tapi kita yang melink. Supaya nanti komunitas yang membantu memperhatikan. Saya sih pernah dengan yang kasus seperti itu di RO ya, sampai ke desa, kepala desanya, kemudian kader. Itu kita bikin Zoom meeting, terus kami nge-link pasien, keluarga sama wilayah gitu ya. Nah itu kita nggak sampai melakukan pengawasan langsung, jadi kita minta di situ artinya ya dari komunitas dong, lihat ya masyarakat itu dengan cara melink itu tujuannya ke sana. Oke, ada lagi nggak yang mau? Oh, ini udah ganti ini Mental penampilan. tadi dok. Ini share screen lagi ya. Jadi. Penampilannya kenapa udah beda? Tadi Pak Budi Dokter dia kasusnya, terus kepental terakhir jadi Ibu hilang. Budi. Yang pasti terakhir ini kita melink dia dengan posyandu, dengan kader, supaya pengawasannya juga dibantu oleh. Lanjut, apalagi tadi PCC, TOPC, FOMC. Tadi kami baru sampai sini dok, COPC Oke. ini. Ya. Ini FO. Ini Saya kalau kalau yang FOMC aspeknya sedikit ya, karena nggak ada keluarga. Iya, sekarang nggak ada keluarga tadi. Makanya kita tambahin. Nggak apa-apa. Iya, kayaknya sudah oke ya. Tinggal dokter lanjutkan lagi yang COPC. Kayaknya jam 4 dikumpulin ya, harus masuk nggak ya? Setengah 5 ya? Setengah 5 apa jam 5 dok? Oh gitu, panjang juga ya. Enggak, jam 4. Enggak, kayaknya jam 4 deh. On time deh dok tadi dok. kayaknya tadi masuknya on time setengah 3. Iya, Masuk grup. on time kok. Nunggu ditarik Udah deh. lupa kali ini. Ditarik aja. Nggak ada tarik menarik lagi. Iya. Dengan sukarela sekarang nggak bisa dipaksa. Mohon bantuan dokter Trevino mengingatkan dok, biar segera Oke, coba ditarik. saya. Waduh, Enggak kok, sampai jam 4 kok. Di jadwal sampai jam 4 ini buka jadwal. Ini jam 4 lewat tuh. Udah lebih 2 menit. Iya. Mbak Admin jamnya belum sinkron. Mbak Admin masih jam 4 kurang. Boleh nanya dokter Trevino di mana ininya? Ini Prakteknya. klinik saya di Bojonggede, klinik sendiri di Kabupaten Bogor di Bojonggede. Oh Jakartanya. iya. Saya pikir Dok, di Sulawesi sana. Kalau yang tadi dok, yang di share itu siapa aja dok jadi ininya timnya dok? Termasuk dokter kayaknya. Yang mana? Tim apa? Yang di share dokter Farida tadi. Katanya ada dokter Trevino. Yang buat bikin buku ya? Buku Iya. standar. Masuk di dalam. Wah Lagi revisi keren. lagi. Dok. Soalnya kan transformasi layanan primer nih. Jadi mau diikuti dengan perubahan-perubahan yang ada di Kemenkes. Apa pengalaman-pengalaman buat buku seperti itu dok? Kan banyak kepala tuh, banyak sisi-sisi. Terus kita banyak se-Indonesia Raya kan luas banget gitu dok. Jadi ini pantas nggak ya kalau di negara bagian di Indonesia bagian barat, tengah, timur gitu. Kan itu kayaknya susah gitu dok dengan yang bermacam-macam aneka warna gitu. Makanya dibuatnya ini kayak pedoman lah. Pedoman tuh nggak sampai detail banget. Nah itu mungkin baru dituangkan ke SOP kan kalau untuk pedoman. Untuk yang detailnya. Gitu sih.
Kebetulan emang kemarin kan juga banyak lah yang membuat gitu. Jadi bukan cuma dari Jakarta aja. Jadi dari berbagai kondisi ada yang di rumah sakit juga ikut. Gitu sih. Baik, Dok. Kemarin kebusan dokter Trev ini ikut ya, berarti ya dokter Trev ya. Iya. Nah, saya tengok. Dokter Atau Matsel pacaran juga. lah bukan. Kita mau foto lagi nggak? 16.05 katanya. Monggo dok dia, ini Udah dok difoto. dianya ini dulu yuk. Hilang. Dok dianya ya dok, ininya. Pas buka kameranya biar Dia udah dulu, 48 detik lagi. ayo dok dia. Udah. Biar Alef screenshot belum ada gambar dok dia. Udah aku aja nge-share. Aku yang nge-share. Boleh screenshot. Boleh dok. Udah, Nah. screenshot. Oke dok, aman. Oke. Ya, terima kasih dokter Trev. Makasih. Terima kasih, Dok. Makasih dokter Trevino. Makasih banyak ya, Dok. Sama-sama, kasih. Tina, dokter Tina. Ya. Sinyalnya kayaknya ini. Dokter Tina. Iya. Mbak Tina. Iya, Dok. Mbak, kirim ke aku ya. Ya. Nah, misalnya. Dokter Yulia, makasih dok ya. Dokter Yulia, Makasih Semilan Sri Kandi. Terima kasih Dokter dok. Yulia. Terima kasih banyak. Boleh ya, pada Sri Kandi di sini. Lagi mencari investor, Dok. Investornya nambah satu. Berarti Besok dokter tinggal Pasti pleno ya. dengan Dokter Sri Narulita ini. Terima kasih dokter. Sukses ya dok semuanya. Semoga lancar. Sukses ya. Sampai ketemu Sukses. terakhir. Mohon izin Izin live. absen jangan lupa. Izin live ya. Terima kasih, Mbak Ulia. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dok. Jam berapa ya? Semua. Dokter Arfit atau Mbak Aulia besok mulai jam berapa ya? Besok pleno jam 10, dokter, mulainya. Sampai jam berapa, Mbak? Sampai jam 2 ada materi terakhir anti korupsi. Jadi, Wow. Kita nggak boleh korupsi. SPKK Sampai jam 2 atau jam 2 mulai lagi? Sampai jam jam 2, dok. Kan jam 2 Mbak Aulia, tadi absensi kan Mbak Aulia. Tapi tanggalnya per tanggal 30 Mbak Aulia. Udah ganti mas. Udah diperbaiki di chat. Udah Iya, ganti dokter. 2 kali. Sudah. Udah Ganti bisa. tanggal, ganti Cuma hari. bisa sekali kok absennya. Iya, Dokter, dokter. udah Ganti tanggal, ganti hari. Izin lab, Mbak Aulia, izin lab. Assalamualaikum. Harinya tetap Rabu. Ya. Dokter Rajung. Mbak Aulia udah diberesin absennya ya? Iya, sudah. Ya, Sudah, dok. matur nuwun Sudah Mbak Aulia. Yang penting ya Mbak Aulia. Izin Mbak Aulia. Iya, dokter. Terima kasih Mbak Aulia. Aulia sudah diganti. Tapi Terima kasih Mbak Aulia, izin live. apa ya? Iya, harinya juga sudah diganti, dok. Udah 2 kali direvisi. Iya, cuman dia tetap muncul Rabu 2. Oh, coba. Sudah benar 2 Mei. Apa ya Mbak? Tapi bagi yang Sudah, sekarang sudah Jumat, dok. Udah dicek tadi udah. Mbak Aulia, kalau yang udah terlanjur absen nggak bisa masuk absen lagi gimana? Nggak apa-apa, Iya. dokter. Itu udah terekam. Itu hanya edit judulnya aja. Jadi linknya tetap sama. Oke deh. Oke, Ya, makasih. Makasih Mbak Aulia. Mbak Aulia, besok terakhir ya? Iya, besok terakhir. WIB Iya, ya, mulai jam 10. WIB waktu Indonesia Barat berarti Indonesia Iya. Tengah itu jam 11 Dokter Maria. Prof kita ya Iya, jam. Iya, jam 11 kita, iya. Iya. Mbak Aulia, Iya. besok aku ada bakso masuknya jam 11. Jadi off cam ya, nggak apa-apa ya? Iya, dok. Nanti Makasih. di chat lagi aja, dok. Jadi ada ininya, chatnya. Mbak Aulia besok jam 10 nonstop sampai jam 2 gitu. Istirahat jam 12 sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 2. Jam 1 istirahat.
jam 1 mulai lagi, jam 12 sampai jam Iya. 1 istirahat. Ya. Sampai Mbak jam Aulia, 2, jam 1 sampai jam 2 mulai lagi. Mbak Aulia, Oke. tadi Makasih absensinya Mbak masuk Aulia. 30 April loh. Gimana tuh? Sudah ganti, Dok, coba. Sudah ganti. Mbak Aulia, tadi kan saya absensinya tanggal 30 tuh April. Tadi waktu Apa? masuk ke link yang baru tadi dia bilang Iya, saya sudah absensi. iya, Dok, memang linknya sama. Jadi Udah. udah Oh, itu oke diganti ya. judulnya aja. Jadi nggak apa-apa. Jadi udah absen Oh, tetap di oke. tanggal yang hari ini. Oke, Saya Mbak Aulia. Pak, gitu loh. Mbak Aulia ada satu lagi. Tadi kan di WhatsApp tuh sama adminnya Satu Jiwa. Coba dikoreksi dulu nama saya ya Mbak Aulia. Ya, ya. Kayaknya Nah, itu salah ini deh. Ini salah. Nanti dicek nanti lagi ya, Dok. Ya, itu memang masih dicek sekarang. Banyak yang oh, dicek ulang karena yang sudah. saya yakini punya saya udah semua lengkap sih, tapi ya mohon Mbak Aulianya koreksi kembali lah. Iya, siap, Dok. Sekarang Makasih memang banyak ya masih Mbak pengecekan Aulia. semuanya. Mbak Aulia, Ya, jadi mohon Mbak maaf. Aulia. iya Mbak Aulia. Mbak Aulia, Iya, kok iya. yang saya juga dilihat-lihat ya Mbak Ali. Iya, Ya. dokter, nanti rekapannya kita kasih ke peserta untuk checklistannya yang sudah, yang belum itu nanti akan dikasih semua. Oh Biasanya ya, yang belum akan di WA tuh, udah di WA. Cuman mungkin ada beberapa yang ini belum. Salah. saya nggak di WA. Ya berarti Dokter Sebetulnya, Maria Dokter sudah Aulia, namanya saya sudah nih. checklist gitu. Dokter Aulia, Iya. Dokter Aulia, saya mau nanya. Tadi kan kita di Iya, Mbak pendamping itu Aulia. Dokter Yati ya, Dokter Aulia. Live ya, Mbak Aulia. Boleh nanya, Dokter Aulia boleh nanya. Iya, Tadi Dok. kami Aulia pendampingan bukan Dokter dokter, Yati Prof. sempat menyebutkan terkait dengan mengupload abstrak dari Mini Pro. Nah, apakah kita sudah dibagikan linknya, Mbak Aulia? Oh, belum, Dok. Itu nanti ke panitia Mbak Celia nanti. Oh gitu ya. Iya, kalau Memang untuk belum Mini kan? Pro bukan dari WSC emang. Oh gitu. Oh ya. Kalau Tapi abstrak teman-teman belum ada toh yang dibagikan kelompoknya kan? Belum Iya, ya? iya. Belum. Nanti itu bisa ditanya ke Dokter Ali atau ke Mbak Celia. Oke deh, ya. Makasih ya. Iya, Boleh live kalau sekarang kan? boleh Boleh Dokter ya? sudah Prof Oke deh, sudah. izin live semua teman-teman. Izin live Salam. ya, Mbak Ya, Aulia. izin Terima live kasih ya, Happy Mbak Prof. Aulia. Puasa dan Terima kasih happy Dokter. weekend. Ya, Terima Happy kasih. weekend. dokter. Thanks God it's Friday already. Oke? oke. Ya. Oh, Iya, dah, Dokter Maria, dah. Izin live ya. Bye. ya. Izin live Mbak Aulia. Iya Dokter, saya juga mau izin live. Mbak Aulia izin itu record Dokter Farida bisa ya? Bisa Biasa. Dokter, abis Terima ini kasih ditutup banyak. nanti saya upload. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Dokter. Ya, izin saya end Zoom-nya ya, Dokter-dokter. Misi yang sedang menjalankan misi prajurit tersebut dan mendengar dia telah melarikan diri dari rumah sakit. Prajurit itu